Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian, seperti biasanya sebelum kita belajar, kita berdoa bersama. Saya minta kepada ketua kelas, Masrin, supaya bisa memimpin doa kita hari ini. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk lebih berkahnya belajar kita hari ini, marilah kita berdoa dengan doa belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan Muhammadin nabiyyan wa rasulan Ishrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih anak-anak sekalian. Setelah kita berdoa bersama, saya, Ibu Guru, akan mengecek kehadiran siswa sekalian. Saya tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Masya Allah, Alhamdulillah. Berarti sehat semua ya. Ya, Bu. Ya, anak-anakku sekalian, seperti biasanya, sebelum kita memulai pelajaran akidah akhlak, ada IEL-IEL yang biasa kita nyanyikan yang berkaitan dengan pelajaran akidah akhlak. Apa masih diingat anak-anak? Lupa, Bu. Lupa, Ya. Bu. Ya, kalau begitu Ibu Guru akan peragakan kembali IEL-IEL-nya. Kalau sebentar kita nyanyikan lagu hanya sekitar 1 bait. Kalau kita menyanyikan atau menyebut kata jagalah hati, maka kita akan bersama-sama mengepalkan tangan di depan. Kata hati itu kita akan pegang dada kita, berulang dengan kata-kata itu, dan apabila ada kata cahaya ilahi, maka tangan kita akan menengadah ke atas. Sudah dipaham? Paham. Oke, mulai ya. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati. Jagalah hati, bahaya ilahi. Sekalian, sehat semua. Sehat, Ibu. Sudah siap belajar? Siap. Alhamdulillah. Siap, Ibu. Tolong itu bangkunya dirapikan, kursinya dirapikan, dan kalau ada kotoran-kotoran kertas atau apa yang ada di dekat atau di dekat kursinya, bisa mungkin diambil, dibawa di tong sampah. Sudah bersih anak-anak? Ya, Bu. Ibu. Sekarang Ibu akan tanya. Kan sekarang sudah kelas 9. Ya.
kita baru pelajaran pertemuan pertama. Tentunya sebelum kelas 9 itu kita laksanakan yang namanya ujian semester genap 2 minggu yang lalu kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Masih ada bayangan tentang soal-soal yang terakhir pada semester yang lalu? Masih ada bayangan? Ada Bu. dikisahkan itu seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana sahabat Rasulullah yang diagungkan itu yang selalu menemani Rasulullah ketika berdakwah dan membenarkan kata-kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa sahabat itu? Saya, Bu. Iya, betul. Siapa orangnya? Abu Bakar. Iya, Bu, Abu Alhamdulillah, Bakar. betul. Bagus sekali. Apakah anak-anak sekalian masih mengingat kisah tentang Abu Bakar? Mungkin ada bisa yang menjawab atau memberikan ulasan. Saya, Bu. Nah, silakan Mas Rin. Ya, Abu Bakar pada saat hijrah ke Madinah, dia menemani Nabi Muhammad, Ibu. Dia masuk ke dalam gua, katanya Pak Guru kemarin. Dan sampai di Madinah, dia pergi sama Nabi Muhammad, katanya. Iya, bagus sekali Mas Rin. Mungkin masih ada yang lain, yang bisa memberikan Saya, Bu. tentang Abu Bakar As-Siddiq. Silakan Ahmad. Abu Bakar itu sahabat plus penasehat terdekat Nabi Muhammad. Sahabat plus penasehat terdekat Nabi Muhammad. Dirinya hadir menggantikan fungsi politik administrasi juga. Jadi Abu Bakar itu orang yang pertama kali percaya atas terjadinya atau peristiwa Isra Mi'raj juga. Itu aja, Bu. Ya, bagus sekali. Mungkin masih ada yang lain yang bisa menceritakan tentang sifat-sifat Abu Bakar. Coba Kasmin. Mungkin ada Abu Bakar, ya sahabat Abu Bakar ini adalah orang yang sangat terpercaya, orang yang dermawan. Beliau ini orang yang pertama memeluk agama Islam di awal-awal kenabian Nabi Muhammad. Kemudian beliau juga ini dia yang membelanjakan semua, menjalankan semua hartanya di jalan perjuangan kenabian Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam, dan korbankan semua hartanya itu, Bu. Ya, bagus sekali. Sudah ada 3 siswa tadi ini yang sudah memberikan ulasan, bagus semua. Mas Rin, ada Ahmad Haris dengan Kasmin. Nah, selanjutnya mungkin ada juga yang bisa mengetahui apa yang paling ditakuti oleh oleh sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Siddiq itu. Ada yang pernah mendengar apa yang paling ditakuti? Ya. Bagaimana Haryanti? Belum dengar, Ibu. Kalau Ika? Ibu, saya dari kelas 8 itu tidak suka sekali dengan pelajaran ini. Apa tentang sejarah-sejarah, Ibu? Gimana ini pelajaran, Ibu? Saya pindah lagi ini sama Yusra. Pernahkah mendengarkan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq ini, apa yang paling ditakuti? Yusra ada? Ya, Ibu. Beliau orangnya tegas, Ibu. Ya, yang paling ditakuti itu adalah, salah satunya adalah Yaumil Hisab. Apa artinya Yaumil Hisab? Ada yang tahu? Hari Hari dihisabnya seluruh amal ibadah manusia, Ibu. Ya, nah, saya kira itu yang ditakuti oleh sahabat Rasulullah itu sama juga dengan kita. Apa yang
kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di hari kemudian, dan yang dilalui itu, yang kita akan lalui itu salah satunya adalah yaumil hisab. Nah, kapankah yaumil hisab ini kita jalani? Ada Setelah yang hari kiamat, Ibu. Selamat Ibu. terima Setelah kita kasih. mati. Jawaban yang sangat bagus. Nah, hari kiamat itu Ibu Guru mungkin sudah pernah memberikan ulasan tentang hari kiamat, tetapi saya ingin mendengarkan dari anak-anakku sekalian tentang hari kiamat itu, bagaimana gambarannya menurut anak-anak sekalian. Hari kiamat, Ibu, adalah hari terakhirnya kehidupan manusia di dunia. Iya, bagus. Mungkin masih ada yang lain? Saya Bu. Ya, silakan Mas Rin. Ya, hari kiamat itu hari gunung-gunung tuh terbang Ibu. Ya, betul sekali, itu pendapatnya sangat bagus sekali. Coba masih ada mungkin yang lain. Satu lagi. Saya Bu, Ya, Ahmad Hari silakan. hari hancurnya dunia Ibu. Hancurnya Iya, alam. betul sekali. Nah, anak-anakku sekalian, kemudian kita melihat apa yang kita akan pelajari hari ini, yaitu tentang hari kiamat atau iman kepada hari kiamat. Apa arti dasar daripada iman itu? Ada mungkin yang tahu anak-anak sekalian? Ya, Bu, iman itu percaya. Iman Percaya. adalah percaya. Berarti iman kepada hari akhir itu adalah Percaya kepada hari Percaya akhir. kepada hari akhir Bu. ya, bagus sekali jawabannya, betul. Dan setelah nanti kita mempelajari iman kepada hari akhir, tentunya ada manfaat yang harus kita ketahui. Ya, apa manfaatnya itu mempelajari hari akhir, apa iman kepada hari akhir buat kita semua? Iya, ada mungkin yang tahu? Agar kita selalu mengingat mati, Ibu. Iya, betul. Ya, Ibu, semakin taat. Allah. Kita selalu semakin taat, apalagi yang lain mengingat kematian, apalagi? Ya. Dan Iya, bagus sekali. Kiri. Ya, anak-anak sekalian, di dalam pembahasan nanti ini iman kepada hari akhir, tentunya bukan hanya pengertian daripada hari kiamat itu yang kita akan ketahui, tetapi bahkan ada dalil yang akan menjelaskan tentang kejadian hari kiamat, kemudian ada tanda-tanda hari kiamat, dan beberapa tanda-tanda yang akan kita lihat nanti di dalam ulasan materi. Namun anak sekalian, sebelum kita masuk pada kegiatan inti, baiklah, Ibu akan menjelaskan atau menunjukkan tentang tujuan pembelajaran hari ini, yaitu melalui pembelajaran menggunakan model problem based learning, peserta didik dapat menganalisis iman kepada hari akhir secara cepat. Kemudian yang kedua, setelah diskusi nanti dan pembentukan kelompok, melalui pembentukan kelompok, peserta didik dapat memberikan atau memberikan contoh yang nyata, kisah-kisah yang ada di sekitar kita. Kemudian bagian yang kedua, menjelaskan hikmah pelajaran yang akan diambil dari berbagai musibah. Yang ketiga, melalui metode mind mapping, peserta didik dapat menyimpulkan hikmah dari mempelajari iman kepada hari akhir. Dan yang terakhir, melalui metode mind mapping, siswa dapat mengamati gambar, peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian iman kepada hari akhir, menunjukkan dalil yang berhubungan dengan hari akhir, dan mengidentifikasi tanda-tanda hari akhir, datangnya hari akhir. Ya, apakah anak-anak sekalian sudah mendengarkan tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Guru? Ya, Ibu, sudah. Nah, terima kasih. Nah, sekarang kita akan mengamati gambar. Apa sudah dilihat gambar ini yang ada di hadapan kalian? Ada di Sudah, slide ini. Nah, Ya, jadi ada 4 gambar.
Coba Mas Rin, ini gambar apa ini yang Ibu tunjuk? Itu gambar gedung Ibu yang hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gedung yang hancur. Apakah hancurnya gedung ini bisa menyebabkan kiamat? Tidak tahu juga Bu, kayaknya itu karena gempa itu Ibu. Oh iya, terima kasih. Kita lihat lagi gambar kedua. Kira-kira ini anak sekalian ini gambar apa? Itu gambar kayak bentur-bentur itu, bumi-bumi kah dengan apa itu Ibu ya? Iya, ini Itu Ibu jatuh ke benturan. laut. Ini kan bumi kan merupakan planet, dan planet yang ada di angkasa sana kan bukan cuma satu. Berarti kadang terjadi benturan. Nah, itu juga merupakan salah satu musibah. Kita lihat lagi nih gambar yang ketiga. Coba Rizky. Ibu, itu Gambar apa? gambar api, Bu. Gunung meletus. Burung meletus. Meletus. Iya, Ibu. Gunung meletus, meletus. Ibu. Jangan Terus. sampai ada yang katakan ini balonku meletus. Meletus balonku ada 5. Iya. Jadi ini adalah gambar gunung meletus. Tentunya gunung meletus itu bisa menyebabkan kematian dan bisa mendatangkan yang namanya kiamat. Nah, ini gambar yang keempat ini. Gambar timbangan, Ibu. Iya. Neraca, Ibu. Lalu di pengadilan Lalu, itu Ibu. Ibu. Neraca. Lalu sidang. Neraca, Ibu. Apa hubungannya ini neraca dengan hari kiamat? Ya, untuk hari Untuk ini. Untuk menimbang Timbang. amal baik dan buruk manusia, Ibu. Iya, terima kasih jawaban yang sangat bagus. Kita lihat lagi ini dari pengertian. Ada yang bisa mungkin acungkan tangannya yang bisa memberikan ulasan atau pendapat tentang pengertian hari akhir. Mana suaranya Ika? Siap Ibu, pengertian hari akhir itu percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan hancur semuanya. Ditandai dengan tiupnya terompet dari malaikat Israfil. Iya. Semangat sekali ini Ika, bagus sekali ini pendapatnya. Sekarang kita lihat lagi selanjutnya. Ternyata kiamat itu bukan cuma satu macam. Coba Haryanti menyebutkan macam-macam kiamat. Iya, Ibu, para ulama mengelompokkan kiamat menjadi 2 macam. Yang pertama, kiamat sugro yang disebut dengan kiamat kecil. Yang kedua, kiamat kubro yang disebut dengan kiamat besar. Ya, bagus sekali. Sekarang kita lihat lagi materi selanjutnya. Nah, apa jelas ini? Gambarnya jelas? Jelas, Ibu. Jelas. Nah, mungkin apa ini Ridwan bisa menjelaskan tentang pengertian kiamat sugra? Ada Ridwan? Lagi menjaga Hadir Ibu. Ridwan? Ridwan lagi Iya, menjaga wajah saya sesuatu. tidak Ya, tidak silakan. nampak jelas Bu, tapi insya Allah suara jelas. Dijelaskan pengertian kiamat sugra. Ya, kiamat sugra atau kiamat kecil itu terjadi kematian yang menimpa sebagian manusia. Misalnya matinya seseorang sakit, kecelakaan, musibah tsunami, banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Ya, bagus sekali. Sekarang Kasmin bisa mungkin menyebutkan atau menjelaskan tentang kiamat kubra. Halo Kasmin. Kiamat kubra atau kiamat besar yaitu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta, Ibu. Iya, bagus sekali. Sekarang kita lihat ayat atau dalil nakli tentang hari akhir. Di sini dijelaskan dalam surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai 3. Coba siapa ini? Saya Bu Guru. Ya, siapa? Saya. Iya, silahkan baca surah Az-Zalzalah ayat 1 sampai 3, kemudian dibaca nanti artinya atau terjemahannya oleh Rizky, disambung.
Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha. Ya, bagus sekali. Silakan Rizky. Artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan ini kurang ini Bu, tertutup tulisannya. Dan bumi telah Bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya mengapa bumi menjadi begini. Oke, terima kasih. Bagus sekali. Selanjutnya, terlalu kecil. Nah, ini baru besar, Ibu. Ya. Ibu kembali mengulangi bacaan dari anak-anak sekalian tadi, bukan dianggap tidak bagus, tetapi lebih bagus itu kita baca ayatnya secara bersama-sama. Nanti Ibu bacakan, kemudian anak-anak sekalian ikut ya. Ya, Ya, Ibu. Bu Guru. Ya, Bu Guru. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها صدق الله صدق الله العظيم. Terima kasih. Selanjutnya kita lihat lagi dalil yang kedua. Iya, kita lihat itu dalil yang kedua. Apa jelas ini tulisannya? Jelas, Bu Guru. Ini surah apa? Al-Qari'ah. Iya, Surah Al-Qaryah, Bu Guru. Ya, nanti kita baca sama-sama di sini. Saya akan berikan bagi-bagi ini karena banyak ayatnya. Untuk ayat pertama dan kedua saya berikan kepada Haris. Kemudian ayat ketiga nanti dibaca oleh Ridwan. Ayat keempat dibacakan nanti oleh Rizky. Kemudian ayat keempat dibaca oleh Yusra. Kelima, Ya. Bu. Ayat kelima dibaca oleh Yusra. Ayat keenam dibacakan oleh Haryanti. Ayat ketujuh dibacakan oleh Ika. Masih ada yang tidak dapat? Saya, Bu. Saya. Bu. Masrin baca Al-Fatihah. Masrin baca ayat ke-8. Bismillahnya saja. Ya, Mungkin Bu. sudah. Bagaimana? Sudah dapat semua? Coba dimulai dari ayat yang pertama dan kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Terus, terus. Apa lagi? Apa lagi yang bertugas tadi membacakan surah yang
ke-8. 8. Masrid. Wa amma man khaffat mawazinuh sadaqallahul azim. Masya Allah. Ternyata anak-anak sekalian ini sudah pintar semua mengaji, bacanya sangat fasih. Ya. Ibu, saya tidak sempat baca tadi. Mungkin jaringan terlewat. Ya. Kalau hari Tujuh saya belum baca, tiba-tiba Saya juga belum baca, Ibu. ya silakan dibaca saja artinya terjemahannya. Silakan. Oh iya. Hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia adalah seperti anai-anai yang bertebaran. Dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang berhambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Quran surat Al-Qari'ah, surah Al-Qari'ah. Masya Allah, subhanallah. Ternyata surat Al-Qari'ah ini kalau kita cermati isinya menakutkan sebenarnya, tetapi ada jalan yang terbaik yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesehatan, umur yang panjang, agar kita dapat melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Nah, Bu anak-anak Guru. sekalian, ya, Mau tanya, silahkan. tadi saya dengar Ibu Haryanti baca Haryanti baca aneh-aneh itu. Apa itu Bu Guru? Aneh-aneh itu Bu Guru. Ya, anai-anai itu adalah hewan yang sangat kecil. Apabila ada guncangan, dia dia bertebaran di muka bumi ini. Seperti Bertebaran. kalau ada angin yang meniupnya, seperti kapas, terbang kemana-mana saja tanpa arah. Jadi seperti kita nanti itu kalau sudah datang itu kiamat, itulah gambarannya kiamat. Ya, Berarti mungkin hewan ada ya? yang bertanya. Hewan Bu Guru ya? Ibu Ya. Hasmawati, mohon maaf, Iya, Bu. di skip aja Bu. Sudah mau hampir 30 menit. Di penutup saja, penutup. Anak-anak sekalian, setelah kita membahas materi ini melalui pembagian kelompok, melalui diskusi, nah di sini sebuah kesimpulan bahwa pengertian hari kiamat, iman kepada hari kiamat itu mempercayai atau meyakini adanya yang sam'iyat. Kemudian yang kedua, ada beberapa dalil itu yang menerangkan atau menjelaskan tentang datangnya hari kiamat. Yang ketiga, hari kiamat itu ada dua macam, yaitu kiamat sugra dan kiamat kubra. Dan datangnya kiamat itu ada berbagai macam tanda-tanda. Anak-anakku sekalian, sebelum saya tutup, mungkin ada yang bertanya. Tidak ada, Bu. Kalau sudah tidak ada Sudah yang bertanya, pasti, Bu, saya sudah akan Sudah pasti saya Bu. akan berikan tugas. Nanti tugas itu dibaca saja di WhatsApp dan nanti insya Allah minggu depan saya tunggu. Dan akhirnya kami tutup atau saya tutup pertemuan kita hari ini dengan ucapan hamdalah dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. mari kita sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus dulu untuk Ibu Asmawati. Terima kasih. Selanjutnya, Akidah Islam itu ada dua ya, yaitu Al-Quran dan Hadis. Al-Hadis. Ya, Haryanti silakan. Apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk disampaikan kepada kita manusia. Ya. Tadi sudah disampaikan pengertian daripada Al-Quran. Yusra silakan pengertian dari hadis. Hadis adalah perkataan dan perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betul ya. Ada yang mau tambahkan tentang Al-Qurannya? Jadi, Pak Guru tambahkan sedikit terkait yang terkandung dalam Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan tentang ketauhidan dari Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ya, silakan dibaca. Kasminnya ada? Ada Pak. Ya, silakan dibaca surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, kurang jelas ya. Mungkin bisa diulang oleh Ika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia Allah Subhanahu wa Bagus ta'ala. sekali ya. Masya Allah. Jadi itulah bunyi surat Al-Ikhlas yang menjelaskan tentang ketauhidan. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa ada Tuhan selain Allah, berarti itu salah. Karena jelas-jelas diterangkan di dalam Al-Quran bahwasanya dialah Allah yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya. Jadi semua makhluk bergantung kepadanya dan dialah yang menciptakan kita. Kemudian tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Jadi Allah itu tidak ada yang menyerupai sesuai dengan sifatnya, yaitu mukhalafatul lil hawadis. Ya. Ada yang bertanya? Enggak ada, Pak. Tidak ada yang bertanya? Ya, untuk pertemuan berikutnya ya, sebelum kita ini diturunkan sedikit kelihatan. Biasanya turunkan sedikit. Ya, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, ada kesimpulan
yaitu yang pertama adalah pengertian akidah Islami adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarnya oleh setiap orang yang beragama Islam. Terus yang kedua adalah dasar-dasar akidah Islam adalah Al-Quran dan hadis. Dan ketiga adalah dalil akidah Islam terdapat pada surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Ya. Untuk pertemuan berikutnya kalian baca materi kedua yaitu tentang sifat-sifat Allah, sifat-sifat wajib dan sifat mustahil Allah Subhanahu wa taala. Pak Guru akhiri pertemuan kita pada kesempatan hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa bersama-sama hadir di kelas kita ya anak-anak. Seperti biasa di hari yang sama di jam yang sama. Ya, hari ini kita belajar akidah akhlak untuk kelas 7A ya sekarang jadwalnya. Ya, anak-anak sekalian seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu marilah kita berdoa agar aktivitas belajar kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Silakan Mas Rin dipimpin doanya dulu sebelum kita mulai belajar. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi bismillah sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mas Rin ya. Oke, sekarang Ibu mau cek kehadirannya. Hari ini hadir semua, ada yang sakit kah? Ada yang izin, Alfa? Atau hadir semua? Hadir semua, Ibu. Hadir semua, Bu. Ya, baik ya, hadir semua. Oke, jadi sebelum kita lanjut ke materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu ingin mengulang kembali materi kita yang minggu lalu. Ya, walaupun minggu lalu itu kita sudah sempat ulangankan, tapi Ibu ingin mengingatkan kembali tentang apa materi kita minggu lalu. Apa pelajaran kita, apa materi yang kita bahas minggu lalu anak-anak? Masih ingat? Masih ingat ya? Sudah lupa, Ibu. Sudah lupa. Ya, jadi materi kita minggu lalu itu tentang sifat-sifat Allah. Jadi sifat Allah itu masih ingat sifat Allahnya ada berapa? Ada dua. Ada 3, Bu. Ya, sifat 3. Sifat iya, 3 ada sifat wajib, sifat mustahil dan ada sifat jaiz. Kalau sifat Ibu Ika ketawa-ketawa, Ibu. Iya, kenapa ketawa-ketawa ini? Ya, kalau mau main-main di luar saja ya, jangan di kelas. Ya. Salah tadi Bu soalnya. Iya, ya. Suruh berdiri saja Bu itu. Iya, yang salah tadi suruh berdiri. Iya, kalau mau main-main di luar saja ya. Ya, kalau mau serius Iya, di Bu kelas, Guru. kalau mau main-main di luar ya. Seperti biasa, kalau ada yang main-main saya kasih keluar ya. Haryanti itu lempar kertas itu Haryanti, Ibu. Iya, sudah ya Haryanti ya, jangan lagi ya. Iya, Ibu. Oke, jadi sekarang kita lanjut yang tadi. Sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu ada berapa? Ada 3. 3, Bu. Ya, ada Wajib, sifat mustahil, wajib, jaiz. mustahil dan jaiz ya. Kalau sifat wajib itu ada berapa? Ada 20, Ibu. Ya, sifat wajib 20, begitu pula dengan sifat mustahil ada 20. Ya, oke. Kita lanjut ke materi kita yang sekarang.
Materi Apa kita yang sekarang itu tentang Apa itu? akhlak terpuji. Oh. Ada yang tahu apa itu akhlak terpuji? Ya, Akhlak Bu. terpuji, ya apa Mas Rin? Akhlak terpuji itu apa? Akhlak yang baik, Ibu, yang disenangi oleh semua orang. Ya, akhlak yang baik, yang disenangi semua orang. Ya, apa saja tuh akhlak yang baik? Haryanti, apa saja akhlak yang baik? Selalu berkata jujur. Ya, apalagi Haris? Ikhlas, taat, Ikhlas. Ya, taubat. ya, jadi bagus ya. Jadi yang akan kita bahas di sini akhlak terpuji itu banyak. Tapi yang akan kita bahas di sini yaitu tentang ikhlas, taat, khauf, dan taubat. Oke, bisa dilanjutkan? Lanjut. Ya. Ya, jadi tujuan pembelajarannya di sini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menunjukkan dalil tentang ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita ya. Ya. Kita langsung saja ke pembahasan kita yang pertama yaitu tentang ikhlas. Ya. Ika, apa itu ikhlas secara bahasa? Ikhlas itu bersih dari Bersih ya? kotoran. Iya. Secara istilah Asmawati, ikhlas itu apa? Menurut istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dalam semua aspek. Oke. Di sini kita lihat definisi yang pertama tentang ikhlas secara bahasa itu bermakna bersih dari kotoran. Nah, ada yang bisa jelaskan apa itu bersih dari kotoran, apa yang dimaksud? Haris, bisa bantu menjelaskan apa bersih dari kotoran, apa yang dimaksud dengan pengertian ikhlas secara bahasa tadi? Kotoran, ikhlas. Iya, kotoran apa? Bersih dari kotoran, Kotoran apa yang dimaksud dengan definisi? ikhlas. Iya. Ikhlas, bersih dari Iya. kotoran. Iya, kotoran apa yang dimaksud? Saya Ibu bisa. Ya, bisa Rianti, kotoran apa? Dari sifat-sifat ria Ibu. Ya, bagus ya. Jadi, ikhlas bermakna bersih dari, secara bahasa bermakna bersih dari kotoran. Ya, kotoran yang dimaksud di sini adalah kotoran penyakit hati. Ya, penyakit hati yang dimaksud di sini sudah benar tadi yang Haryanti katakan bahwa penyakit hati itu adalah apa penyakit hati tadi? Ria. Ria, dengki, iri hati, itu namanya penyakit hati anak-anak sekalian. Penyakit hati, Bu Guru. Iya. Saya belum Kalau maksud, Bu penyakit- Guru. Ya? Saya belum mengerti tadi. Oh, belum mengerti tadi, tapi sekarang Iya. sudah paham? Belum. Belum. Kan ikhlas, bersih dari Iya. kotoran. Contohnya bagaimana coba? Iya, begini ya, saya Ibu Guru. Jadi Ibu Guru mau jelaskan. Bersih dari kotoran penyakit hati. Penyakit hati itu banyak. Ada penyakit dengki, iri, ya, marah, itu namanya penyakit hati. Nah, penyakit hati ini anak-anak sekalian tidak ada obatnya. Obatnya cuman yaitu ikhlas, ya. Kalau penyakit medis, kita sakit kepala, sakit perut, kita minum obat langsung sembuh. Tapi kalau penyakit hati, itu asalnya kita hanya bisa berbuat ikhlas. Dengan kita bisa berbuat ikhlas, maka penyakit hati yang tadi itu bisa kita hilangkan. Iya. Contohnya seperti ini ya. Misalkan di kelas kita ini ada teman kita yang mendapatkan prestasi yang sangat baik. Kemudian kita ikut senang, kita ikut bahagia dengan didapatkan oleh teman kita. Nah, kebahagiaan kita itulah yang disebut dengan sifat ikhlas. Karena di dalam hati kita itu sudah bisa menghilangkan yang namanya perasaan iri. Ya, paham sampai sini? Paham? Ya, Bu. Ada yang mau bertanya lagi? Itu Haris yang belum paham tadi. Iya, kenapa Haris? Apa yang belum dipahamkan Haris? Kotorannya itu loh, Bu. Iya, kotoran penyakit hati yang dimaksud di sini. Ya. Jadi Kan tadi penyakit kan hati. contohnya itu dapat Iya. apa sesuatu, kemudian bahagia. Kotorannya itu di mana gitu loh. Bu Iya, Guru. kotoran penyakitnya hatinya yang harus dibersihkan di sini ya maksudnya.
Ya di hatinya itu, dalam hati kita itu harus dihilangkan yang namanya perasaan iri dan dengki, marah dan lain sebagainya yang ada pada akhlak tercela. Ya, paham sampai sini? Paham tidak? Paham, Ibu. Oh paham. Paham, Ya, Bu. Ya, paham, Bu. kemudian Ibu bisa kasih contoh yang selanjutnya ya. Kalau misalkan kita pernah bantu orang, terus orang itu tidak mau bantu kita, kemudian kita mengungkit apa yang pernah kita lakukan kepada orang itu berarti perbuatan yang kita pernah bantu orang itu kita belum ikhlas karena kita masih mengungkit apa yang kita sudah lakukan kepada orang itu. Ya, jadi kalau kita sudah mampu membersihkan perasaan dengki, marah, apalagi dendam di dalam hati kita, itu berarti dengan sendirinya perasaan ikhlas itu bisa ada dalam diri kita. Nah, walaupun perasaan ikhlas dalam diri seseorang itu tidak bisa diukur dengan meteran atau dengan alat ukur, tapi kalau kita sudah mampu menepis perasaan jengkel, menghilangkan perasaan jengkel di dalam diri kita, berarti kita sudah mampu berbuat ikhlas. Oke, di sini ada dalil tentang ikhlas. Silakan dilanjutkan dalil tentang ikhlas tadi. Ya, Ridwan silakan dibaca dalil tentang ikhlasnya. Ridwan, silakan dibaca dalil tentang ikhlasnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inni umirtu an Hudallah. kurang besar, Bu Guru. Ya, Ahmad Haris, silakan dibaca. Ahmad Haris. An- Bawa terus. Ya, Bu. Ahmad Haris yang ganti tuh jadi kecil. Tidak, ini tidak tahu kenapa. Pak Ahmad Haris ini ketawa terus. Iya, ketawa terus dari tadi. Begini kah? Iya, iya. Silakan dibaca. Ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Kulillaha a'budu mukhlishan lahudin. Ya, Arianti, lanjut artinya Arianti. Katakanlah, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan penuh keikhlasan kepadanya dalam menjalankan agama. Dan aku diperintahkan agar menjadi orang yang pertama-tama berserah diri. Katakanlah, sesungguhnya aku takut akan azab yang akan ditimpahkan pada hari yang besar jika aku durhaka kepada Tuhanku. Katakanlah, hanya kepada Allah aku menyembah dengan penuh keikhlasan kepadanya dalam menjalankan agamaku. Quran Surat Az-Zumar ayat 11-14. Oke, setelah membaca ayat, di situ ada gambar tentang siapa yang bisa, itu gambar apa itu Haris? Ahmad Haris, itu gambar apa? Ada 2 gambar di situ. Gambar apa yang satu? Tidak nampak gambarnya. Sabar. Ini. Saja Ibu, yang pertama Ya, tentang perilaku berbuat ikhlas. Ya, yang selanjutnya itu gambar apa? Yang kedua itu gambar siswa yang sedang menolong nenek-nenek untuk menyeberang. Iya, ya. Ikhlas juga itu. Jelas juga ya. Jadi setelah melihat pengertiannya, kemudian dalilnya, kemudian kalian mengamati gambar ini, sudah paham tentang ikhlas itu apa? Paham, Ibu. Paham, Ibu. Ya, ada pertanyaan tentang ikhlas? Ada, Bu. Hah? Saya, Bu. Ya. Saya. Ya, silakan Pak. Silakan Mas Rin. Ya. Ini Bu, kan ikhlas tadi sudah kami tahu, tapi yang saya bingung bagaimana caranya ikhlas itu Ibu?
Karena Caranya ikhlas itu kan ikhlas. dalam hati. Iya, itu Caranya dalam bagaimana hati. supaya ikhlas? Iya, kan tadi Ibu sudah bilang, walaupun ikhlas itu tidak bisa diukur dengan apa-apa, tidak bisa diukur dengan meteran atau dengan alat ukur, tetapi kalau kita sudah mampu menghilangkan dalam diri kita yang namanya perasaan iri, dengki, marah, berarti kita sudah bisa ikhlas. Ikhlas. Nomor satu itu yang harus dihilangkan ya, perasaan iri, dengki itu tadi yang harus kita hilangkan dulu ya, baru kita bisa ikhlas. Ya, sampai di Bu, sini paham? Ya, saya apa tambahin. lagi? Ya, Tambahin. silakan. Iya, Pak. Ya. Buat Mas Rin. Ya, Ikhlas itu kalau menurut saya harus seperti buang kotoran, Bu. Nah, contohnya begini. Ya. Apa yang masuk di dalam mulut kita bernilai maupun tidak bernilai yang tinggi atau yang rendah, misalnya daging, telur, apa aja, pizza yang masuk melalui mulut kita, kemudian dia keluar melalui dia keluar menjadi kotoran. Nah, itulah kotoran itu yang kita keluarkan itu secara ikhlas, walaupun kita membelinya mahal dan kita tidak akan mengungkit-ungkit itu harganya berapa, itu ayam, ikan bakar. Nah, ketika dia keluar, kita tidak akan mengungkit karena kotoran itulah. Itu kan sudah menjadi kotoran. Kalau kita ungkit berarti kita mengungkit kotoran itu. Menurut saya, Bu Guru. Oh iya, sudah benar ya juga jawabannya. Ya, ada lagi yang bisa bantu? Saya Bu Guru. Ya, silakan. Ya, kalau ikhlas sendiri itu bisa menjadi sebuah perbuatan yang sengaja dilakukan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan ridhanya serta menghapus segala bentuk keburukan yang ada, Bu Guru. Ya, betul. Ya, jadi jawaban kalian sudah betul semua ya. Jadi mendengar jawaban temannya yang tadi sudah bisa dipahami ini tentang ikhlas? Sudah, Ibu. Ya, sudah. Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya. Ya, dalil tentang ikhlas ini masih dalil tentang ikhlas ya, surat An-Nisa ayat 125. Ya, silakan dibaca Ika, surat An-Nisa ayat 125. Iya, Ibu. Yasmin itu Bu yang bagus ngajinya. Di Ustadz kemarin dia bagus ngajinya itu. Ya. Suruh ngaji dia. Mana Suaranya Kasmin? bagus. Ada Kasmin ya? Aku Ya, silakan dibaca surat An-Nisa ayat 125, masih berkaitan tentang perbuatan ikhlas. kurang besar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya Kasmin kecil, Bu. Ika saja, Ibu Ika. Ika suaranya besar. Pak Kasmin itu tidak ikhlas baca itu, Bu. Kasmin, kasih besar kok suara Kasmin. Saya bantu Bu Guru. Ya, silakan dibantu. Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajahu lillahi wa huwa muhsinu wattaba millata Ibrahim hanifa wattahadallahu Ibrahim khalila. Sadaqallahul azim. Artinya ya, lanjutkan. Pak Kasmin. Dan Artinya. dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah, sedang dia mengerjakan kebaikan dan mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan Allah telah memilih Ibrahim menjadi kesayangan. Oke. Ya. Jadi surat An-Nisa ini juga menjelaskan tentang perbuatan ikhlas. Dari sini ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa kita lanjut? Ya, kita lanjut ya. Ya, sekarang yang kedua yaitu masalah taat. Ya, silakan Kasmin di taat, definisi taat secara bahasa itu apa?
secara bahasa taat itu adalah tunduk, tertutup gambarnya, Bu. Tunduk. Apalagi? Patuh dan Ibu, setia, Bu Guru. Ya, Ibu. Itu Haris itu tinggal tutup-tutup itu papan tulis, Bu Guru. Iya, jangan dipele-pele temannya, Haris. Iya, pele-pele terus. Ya, angkat tadi gambarnya supaya kelihatan. Iya. Kemudian ini menurut istilah taat itu apa? Ika, taat itu apa menurut istilah? Taat menurut istilah bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Ya, di situ ada gambar, kemudian ada dalil nakli tentang perbuatan taat ya. Tadi taat. Ya, taat di situ ada dalil Quran surat An-Nisa ayat 59. Ya, silakan Hasmawati dibaca dalilnya ayat surat An-Nisa ayat 59. Qoriah dia itu Ibu, bagus suaranya. Iya, bagus suaranya. Ini Suaranya bagus. Itu belum itu mikrofonnya Hasmawati. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Masya Allah. Ya, silakan Mas Rin dibaca artinya. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Oke, jadi di sini Ibu jelaskan ya. Jadi taat menurut bahasa itu berarti tunduk, patuh, dan setia. Sedangkan menurut istilah adalah taat itu menurut istilah taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Jadi kalau kita sudah mengikuti aturan yang berlaku, itu berarti kita orangnya setia. Kalau kita sudah tunduk, kita sudah patuh, berarti kita secara otomatis kita sudah setia dengan aturan yang ada. Nah, Ibu Guru kasih contoh ya. Kalau misalkan di sekolah kita ini hari Senin itu dijadwalkan untuk memakai pakaian putih biru, kemudian Rabu Kamis itu kita pakaian baju batik, kemudian Jumat itu kita pakaian olahraga, dan Sabtu itu kita pakaian pramuka. Nah, itu kita ikuti aturan sesuai yang ada, berarti itu namanya kita taat. Ya, tapi kalau kita di sekolah ini aturan misalkan di hari Rabu kita harus pakai baju batik, kemudian ada yang pakai baju pramuka, berarti dia artinya belum taat. Karena orang yang taat itu pasti patuh terhadap aturan. Ya. Oke, di sini bisa kita lihat gambar tentang taat. Di sini ada ini gambar apa di sini? Ada yang bisa jelaskan ini gambar apa? Bu Guru. Saya Bu Guru. Ya. Sudah mau istirahat. Ya, yang pertama taat rambu-rambu lalu lintas. Ya, yang kedua taat apa? Yang kedua. Iya, bisa saya jelaskan ya. Jadi di sini seperti ayat tadi menjelaskan bahwasanya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Di sini ada gambar orang yang sedang berdoa. Gambar orang yang sedang berdoa ini berarti dia menunjukkan perintah taat kepada Allah dan kepada
Rasul. Rasul. Nah, kemudian ini ada gambar lalu lintas, ada gambar membuang sampah pada Iya, tempatnya. tidak lihat yang pertama Bu Guru. Iya, ini gambar membuang sampah pada tempatnya, itu berarti taat kepada pemimpin atau taat kepada aturan pemimpin. Pemimpin. Nah, sekarang lanjut. Ya, di sini taat kepada Allah itu dan taat kepada Rasul itu adalah suatu hal yang mutlak yang harus Maaf, kita Ibu, ya, Ibu ya, Rizky, Ibu. mohon maaf. Ya. Di skip saja ya, langsung di penutup. Ya, oke. 35 Baik, menit. berhubung waktu kita jam kedua sudah mau masuk, gurunya sudah menunggu, jadi kita langsung simpulkan saja. Jadi kesimpulannya bahwasanya ikhlas itu adalah perbuatan yang dilakukan untuk semata-mata mengharap ridho Allah. Kemudian taat itu adalah perbuatan mengikuti aturan ya. Jadi kalau kita sudah mengikuti aturan berarti kita sudah taat. Kemudian khauf itu adalah perbuatan takut. Jadi khauf di sini bukanlah takut kepada hewan, binatang atau apa, tetapi takut di sini adalah takut kepada Allah sebagai Sang Pencipta. Kemudian yang terakhir adalah taubat. Taubat itu adalah perbuatan kembali ke jalan yang benar setelah kita melakukan dosa. Nah, perlu Ibu tekankan di sini bahwasanya ikhlas, taat, khauf dan taubat itu adalah suatu perbuatan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau kita sudah ikhlas berarti kita sudah taat, kalau kita sudah taat berarti kita sudah menjadi orang yang khauf, dan orang yang khauf itu sudah kembali ke jalan yang benar, dia sudah bertaubat. Nah, cukup sampai di sini. Jadi tugas untuk berikutnya kalian cari dalil tentang ikhlas, taat, khauf dan khauf ya. Ini. Ya, Bu. itu minggu depan dikumpulkan tugasnya, cari dalil ya. Oke. Ya, terima Punishment kasih. kan Tidak ada lagi hukuman. pertanyaan karena Lawan. waktu yang membatasi kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus untuk Ibu Rizky. Terima kasih. Baik,